Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nasdem, PKS dan PKB juga didorong ya untuk segera mendukung Mas Anies Rashid Baswedan maju di Pilgub Jakarta. Pemilihan gubernur Provinsi Jakarta ini sudah sangat dekat dan PKB serta Partai Keadilan Sejahtera ini didorong oleh beberapa elemen masyarakat untuk kemudian ikut mendukung seperti Nasdem di Pilkada DKI Jakarta ya, mendukung pasangan Anies Baswedan bersama pasangannya, entah siapa nanti ya. Sobat sewot yang dirahmati Allah, dukungan terbuka Partai Nasdem kepada Anies Baswedan untuk maju pada Pilgub Jakarta 2024 ini disambut baik oleh masyarakat Jakarta dan netizen tentunya yang terus mengikuti perkembangan terkini soal pencalonan Mas Anies Rashid Baswedan di pemilihan gubernur DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa ya, yang juga bersama Nasdem dalam koalisi perubahan mendukung Anies di Pilpres 2024 lalu ya, juga didorong untuk mengeluarkan pernyataan sikap politik yang sama dengan Nasdem. PKS sebagai partai pemenang Pileg 2024 di Jakarta ini sangat wajar untuk mengajukan kadernya. Demikian pula Partai Kebangkitan Bangsa yang juga berjaya pada pemilihan legislatif kemarin ya, dengan berhasil memperoleh 10 kursi dari sebelumnya yang hanya memperoleh 5 kursi di DPRD DKI Jakarta. Keduanya didukung oleh masyarakat dan elemen relawan daripada Mas Anies Baswedan untuk mendukung atau mengusung pasangan Mas Anies Rashid Baswedan dengan siapapun, entah siapa gitu kan. Nah, berarti sobat sewot, kalau kemudian Nasdem, PKB dan PKS ya ini kompak ya sejalan di Pilgub Jakarta, pemilihan gubernur Jakarta 2024 ini, maka dengan mendukung pasangan calon gubernur Mas Anies Baswedan untuk kemudian kembali maju di DKI Jakarta, ini tentu akan menjadi surplus ya, surplus elektoral bagi Nasdem, PKS dan PKB di pemilu-pemilu dan pilkada-pilkada, pileg-pileg selanjutnya. Kenapa? Karena ketokohan Mas Anies Baswedan di Jakarta ini sudah tidak diragukan lagi. Sebagai gubernur 5 tahun, 1 periode ya, ini Mas Anies sudah membuktikan diri dengan segudang prestasi yang sudah mendapatkan pengakuan baik dalam negeri maupun mancanegara. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah, prestasi Mas Anies Baswedan yang dengan begitu mudah membuat Jakarta menjadi nyaman kotanya bagi warganya, kemudian maju ya, tidak kalah saing dengan kota-kota besar dunia. Ini menjadi satu percontohan sebenarnya bagi siapapun yang kemudian nanti diberi kesempatan oleh Allah untuk memimpin Jakarta. Namun Heru Budi ya, PLT Gubernur Jakarta yang hari ini sedang melanjutkan perjalanannya mengemban amanah ya, setelah dipilih oleh Jokowi gitu kan, untuk menjadi petugas di jabatan gubernur di Jakarta gitu kan. Heru Budi ini meskipun hari ini digadang-gadang ada dorongan dukungan untuk kemudian maju di Pilkada Jakarta gitu kan, Pilgub gitu, namun rasa-rasanya Heru Budi ini belum ada prestasi yang bisa ditunjukkan di tengah-tengah warga Jakarta yang hari ini masih mengidolakan Mas Anies Rashid Baswedan. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selain santer kabar soal pencalonan Mas Anies Rashid Baswedan di Pilgub Jakarta, kita coba mengenal sosok yang spesial bernama Sukidi ya, seorang doktor lulusan Harvard University yang ikut juga merayakan anniversary Anies Baswedan dan Ibu Ferry Farhati di hari ulang tahun pernikahan beliau berdua. Mas Anies Rashid Baswedan dan bersama Ibu Ferry Farhati ya, sang istri, ini tengah merayakan hari spesial
tepat pada tanggal 11 Mei 2024 beberapa hari yang lalu. Pernikahan beliau berdua sudah genap berusia 28 tahun. Pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Banyak sekali tokoh yang datang ke kediaman mereka berdua gitu kan untuk ikut merayakan anniversary ulang tahun pernikahan. Salah satunya adalah sosok Sukidi, seorang doktor lulusan Harvard University di Amerika Serikat. Beliau ikut merayakan anniversary Mas Anies Baswedan dan Ibu Ferry Farhati yang ke-28 tahun. Sukidi, Sobat Sewot, bukan sosok sembarangan di dunia akademik. Beliau adalah doktor yang sangat luar biasa ya, dan juga lulusan universitas yang luar biasa di Harvard University Amerika Serikat. Sukidi merupakan anak seorang petani asal Tanon, Sragen, Jawa Tengah. Lulus dari S3 ya, jurusan studi Islam di Harvard University pada tahun 2019 yang lalu. Tidak mudah kemudian menembus untuk lulus di universitas ternama, universitas kelas dunia, world class university ya, Harvard Universitas di Amerika Serikat. Beliau, Sobat Sewot ya, di universitas tersebut merupakan salah satu universitas terbaik dunia, Harvard University ini ya. Harvard University ini didirikan kalau nggak salah tanggal 8 September tahun 1636 Masehi dan merupakan perguruan tinggi tertua di Amerika Serikat. Kedatangan beliau ke kediaman Mas Anies Rashid Baswedan ini menandakan bahwa Sukidi ini sangat dekat dengan mantan rektor Universitas Paramadinah Jakarta tersebut. Nah, Sobat Sewot, persahabatan antara orang baik dengan orang baik, antara orang yang cerdas dengan orang yang cerdas, ini diharapkan akan mampu berkolaborasi mencerdaskan anak bangsa, berkolaborasi mencerdaskan sistem demokrasi Indonesia ini. Perubahan bukan sekedar perubahan saja, tetapi juga diharapkan akan mampu dibuat oleh Mas Anies Baswedan, gimana kata perubahan itu tidak hanya gitu kan menyentuh sektor pendidikan saja, tetapi semua sektor termasuk pertanian, termasuk sektor sosial, budaya dan lain sebagainya. Semuanya bisa dimajukan, maju budayanya, maju petaninya, maju tukang ojeknya, ojek online dan lain sebagainya, maju warganya dan negaranya bisa bersaing secara global dan secara internasional. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, bahwa kedatangan seorang doktor lulusan kampus ternama ini menjadi sumbangsi pemikiran bagi kita semuanya. Semoga pertemuan dengan orang-orang baik, terbaik, generasi-generasi terbaik bangsa ini dengan Mas Anies Rashid Baswedan ini juga memicu semangat kita semuanya untuk kemudian terus menyuarakan agenda perubahan, dan para pejuang perubahan dimanapun kalian berada diharapkan akan mampu memberikan sumbangsi moral terhadap masyarakat terdekat kita. Nggak usah muluk-muluk sampai ke selevel Mas Anies Baswedan, nggak usah lah. Kita cukup bagaimana mengisyaratkan dan mengajak masyarakat sekitar kita untuk terus berubah ya, dan jadi dari yang baik menjadi lebih baik tentunya. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, selain 3 partai pengusung ya, PKB, PKS dan Nasdem gitu kan, ada Forum Masyarakat Srengseng Jakarta Barat yang juga meminta Mas Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta periode kedua gitu loh. Ini satu permintaan khusus ya dari masyarakat Srengseng di Jakarta Barat, dan semoga ini sampai ke meja Mas Anies Baswedan. Nah, Ketua Forum Musyawarah ya, Ketua Forum Musyawarah Srengseng Bersatu yang juga sekaligus beliau adalah Ketua RW 03 Kelurahan Srengseng Jakarta Barat ya, di Kecamatan Kembangan. Beliau bernama Ahmad Jakwan menyatakan mendukung Mas Anies Rashid Baswedan jika mantan Capres 2024 itu bertarung kembali atau running up di Pilgub di pemilihan gubernur ya, daerah khusus Jakarta atau DKJ. Prestasi dan reputasi Mas Anies Baswedan sangat besar sehingga beliau layak untuk menjabat lagi sebagai gubernur daerah khusus Jakarta. Beliau Pak RW ya menyatakan bahwa hal itu perlu kemudian mendapatkan
reaksi dari Mas Anies Baswedan agar masyarakat di Jakarta Barat yang nunggu kabar baiknya itu segera lega hati dan bisa selanjutnya berembuk, bermusyawarah agar segera kemudian dibentuk tim pemenangan dari akar rumput hingga ke ya kemanapun nanti biasnya gitu loh. Nah, ditambahkan selama Mas Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur Jakarta, Sobat Sewot, banyak sekali prestasi yang dicapainya menurut beliau gitu, baik prestasi internasional maupun nasional. Beliau sering juga diundang ke luar negeri untuk menyampaikan pemikiran briliannya gitu kan, tentang pengembangan wilayah perkotaan. Setelah mereka-mereka yang para pemimpin-pemimpin dunia ini menyaksikan kepiawaian Mas Anies Baswedan dalam mengembangkan kota Jakarta. Yang berkesan dan membanggakan rakyat Jakarta ya tidak kurang bahwa Sekjen PBB Antonio Guterres ya sendiri gitu kan memberi penghargaan dan apresiasi atas pemikiran Mas Anies Baswedan tentang pembangunan dan pengembangan kawasan kota secara berkesinambungan. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, ditambahkan juga bahwa banyak penyelesaian pembangunan yang memihak rakyat kecil gitu loh. Seperti misalnya Kampung Akuarium, warga bantaran Kali Ciliwung yang sengsara di masa pendahulunya. Kemudian juga ada Kampung Bayam gitu kan. Mas Anies Rashid Baswedan pun menolak reklamasi pantai utara yang menyingkirkan nelayan. Kemudian beliau berpihak kepada pengembang seharusnya gitu kan, pengembang besar, tapi tidak gitu kan. Beliau tidak mengejar untung semata, tetapi benar-benar ingin membuat masyarakat Jakarta bahagia. Masyarakat dan rakyat dan warga juga ya akan mendukung Mas Anies Baswedan kembali ke Jakarta untuk berkhidmat membangun kota agar kembali tertata kotanya dan bahagia rakyatnya, warganya gitu loh. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah, ini kita ada juga informasi terkait Direktur Progres Indonesia ya yang melayangkan pendapatnya bahwa Mas Anies Baswedan sangat tepat kembali memimpin Jakarta. Mas Anies Baswedan sangat tepat untuk maju pada pilkada Jakarta ya, pilgub ya, pemilihan gubernur daerah khusus Jakarta yang akan digelar insya Allah pada bulan November tahun 2024 yang akan datang. Bulan November udah dekat dong ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ini udah sangat dekat, sekitar kurang lebih 7 bulan. Dan ini 7 bulan ke depan kita akan lihat bagaimana respon Mas Anies Baswedan dan bagaimana geliat daripada 3 partai pengusung perubahan, yakni PKS ya, kemudian Nasdem dan PKB. Nah, Sobat Sewot, dengan kembalinya Mas Anies nanti memimpin Jakarta, ini menjadi peluang bagi beliau yang kemarin nyapres dan dapat nomor urut 1 gitu kan, untuk kembali running lagi pada Pilpres 2029. Nah, ini juga akan menjadi peluang yang akan semakin terbuka lebar buat Mas Anies Rashid Baswedan kalau kemudian terpilih nantinya di DKI Jakarta. Terlebih saat ini Sobat Sewot, Jakarta bukan lagi ibu kota negara ya, sehingga diharapkan dengan kecerdasan dan kemampuan Mas Anies Baswedan nanti gitu kan bisa membuat Jakarta tetap menjadi barometer Indonesia, menjadi lokomotif berbagai sektor di Indonesia ya. Jadi itulah yang diharapkan masyarakat Jakarta, karena Jakarta gengsi dong. Jakarta ini kan udah udah sejak lama jadi ibu kota negara. Kemudian Jakarta ini menjadi tempatnya kementerian-kementerian negara gitu kan, dan bahkan menjadi istana presiden gitu kan. Jakarta ini mesti tetap jangan turun level, harus semakin berkembang. Nah, perkembangan ibu kota Jakarta ya kan, daerah khusus Jakarta ini diharapkan juga nanti semakin maju tentunya di bawah kepemimpinan Mas Anies Rashid Baswedan yang sudah terbukti ya 5 tahun terakhir kemarin gitu kan, Mas Anies Rashid Baswedan mampu mengelola ibu kota Jakarta dengan pola kepemimpinannya yang langsung door to door, yang langsung ketemu rakyat, yang langsung berdiskusi dengan masyarakat gitu kan. Tidak hanya melibatkan orang-orang penting saja di Jakarta, tetapi masyarakat adalah yang paling penting buat Mas Anies Rashid Baswedan. Karena penghuninya itu masyarakat gitu kan. Kalau orang-orang penting kadang-kadang meskipun punya rumah di Jakarta, mereka seringkali ada di luar negeri gitu kan.
di Jakarta sekali 2 kali dalam sebulan misalnya. Namun yang paling penting bagi Mas Anies Rashid Baswedan adalah penghuni Jakarta, masyarakat itu sendiri, warga itu sendiri biar betah di Jakarta dan tetap bertahan dalam suasana yang penuh kekeluargaan gitu loh. Nah, sobat sewot yang dirahmati Allah, semoga apa yang menjadi harapan dari masyarakat, ya khususnya warga Jakarta yang hari ini terus berupaya agar Mas Anies Rashid Baswedan kembali diusung di Pilgub DKJ ya, Pilgub Jakarta gitu kan. Ini mudah-mudahan menjadi kenyataan, meskipun memang banyak sekali para pengamat yang mengatakan, oh bukan kelasnya Anies lagi sebagai gubernur gitu kan. Kalau soal pengabdian, Mas Anies sudah pernah bilang di salah satu channel YouTube gitu kan, bahwa soal pengabdian dimanapun posisi amanah itu ada gitu, meskipun jadi ketua RW, Mas Anies akan tetap menjadi pribadi yang elegan, menjadi pribadi yang bermanfaat untuk sekitarnya. Sobat Sewot, salam perubahan, salam akal sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.